Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para penonton yang akan menonton video ini, serta dosen pengampu kami yaitu Bapak Hananto selaku dosen pendidikan agama O. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu bullying dan bagaimana cara bullying itu diatasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Steven Graciano dengan NIM 6820220007 dan teman saya. Untuk saya, nama saya sendiri adalah Emmanuel Mangganusa dengan NIM 67 2022 034. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, kita harus tahu tentang apa itu bullying. Silakan Well untuk menjelaskan. Bullying sendiri itu adalah sesuatu yang bersifat tindakan atau kekuasaan yang menyakiti orang secara verbal, fisik, atau bahkan psikologisnya. Ini terjadi ketika teman sebaya menyerang individu yang dianggap lebih lemah atau orang itu menganggap orang lain itu di bawahnya untuk mendapatkan kepuasan tersendiri. Dan bullying melibatkan tindakan merusak, mengganggu, dan mengusik dengan arah yang negatif sehingga ada unsur-unsur yang menyebabkan traumatis. Oke, untuk jenis-jenis bullying sendiri ada 4. Kita mengambil 4 saja ya teman-teman. Yang pertama adalah bullying verbal, yang kedua adalah bullying fisik, yang ketiga adalah bullying rasional, dan yang keempat yang terakhir adalah bullying elektronik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini pada dasarnya adalah bullying secara menggunakan kata-kata gitu atau bahasa yang menyakitkan, menghina atau mengancam seseorang. Contohnya apa saja sih teman-teman? Nah, contohnya itu seperti kritikan kejam, fitnah, penghinaan, gosip, celaan, atau pemberian julukan nama. Nah, ini menurut saya ini sangat sering terjadi ya di lingkungan kampus kita atau sekolah-sekolah karena bullying secara verbal ini banyak yang melegalkan begitu. Jadi seharusnya ini tidak dilakukan sih. Selanjutnya adalah bullying secara fisik, silakan Well. Untuk bullying secara fisik tersendiri adalah bullying secara fisik adalah tindakan kekerasan yang melibatkan penggunaan kekuatan atau tindakan fisik yang menyakiti seseorang. Ya contohnya kita tahulah seperti memukuli, menendang, menampar, menggigit, mencekik, meludahi atau menghancurkan barang-barang milik anak yang sebagai tujuan untuk melakukan bullying. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bullying secara rasional. Bullying secara rasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis. Jadi ini seperti gimana ya? Misalnya itu pengucilan. Nah, misalnya kita punya teman, lalu teman satu ini dikucilkan gitu karena dia berbeda atau yang lain. Lalu bisa juga cibiran, terus pengabaian, terus penghindaran, ada juga lirikan mata dan bahasa tubuh yang mengejek. Jadi orang yang terkena bully yang rasional ini biasanya psikologisnya agak terganggu ya teman-teman karena eh, hal-hal ini tuh dapat mengganggu psikologis kita. Selanjutnya adalah bullying secara elektronik. Untuk bullying secara elektronik sendiri adalah bentuk perilaku perundungan yang dilakukan melalui sarana elektronik, yaitu bullying yang dilakukan secara elektronik. Misalnya media komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Dan pelaku ini biasanya menggunakan tulisan, animasi, atau gambar, rekaman video, film yang bertujuan untuk mengintimidasi, menyakiti, atau mencemarkan nama baik korban. Dan bullying elektronik ini seringkali digunakan untuk meneror. Menerornya itu secara online dan dapat menyebabkan dampak ke psikologis. Bisa termasuk stres, depresi, dan isolasi sosial. Nah, bullying secara elektronik ini biasanya dilakukan oleh netizen-netizen yang ada di Indonesia itu di sosial media ya teman-teman. Khususnya di Twitter, di TikTok. Mereka itu lebih mengata-ngatai orang gitu. Jadi tanpa alasan mereka itu hanya mengata-ngatai gitu. Dan ini adalah tindakan yang menurut saya kurang pantas ya untuk warga Indonesia sendiri dan harus dihentikan. Selanjutnya kita punya data mengenai kasus-kasus bullying yang ada di Indonesia yang pada 2022 itu ada 53 kasus anak korban perundungan dan 168 kasus perundungan di dunia maya. Nah, dengan angka yang seperti ini lumayan banyak ya. Ini juga yang hanya tersorot. Yang tidak tersorot ini lebih banyak lagi, teman-teman. Lalu ada juga kasus 81 kasus perundungan di sekolah. Kasus perundungan di dunia maya juga menurun menjadi 118 kasus. Berarti ini ada kenaikan perundungan di dunia nyata dan dunia maya, penurunan di dunia maya gitu. Selanjutnya
apa aja sih upaya agama mengatasi bullying? Kalau menurut saya sendiri agama mengajarkan kasih. Itu maksudnya semua agama itu tidak ada yang mengajarkan tentang keburukan, dan semua pemimpin agama, tidak hanya pendeta, tidak hanya ustadz atau apalah itu yang pokoknya namanya pemimpin agama. Tapi kenapa ada aja orang yang tetap melakukan bullying atau tidak melakukan hal kasih. Bullying itu tidak melakukan hal kasih karena mereka itu kurang paham akan esensi dari kasih itu sendiri. Meskipun mereka beragama, tapi mereka kurang paham, dan tugasnya itu ada di pemimpin agama itu, bagaimana mereka mengajarkan dan benar-benar memastikan bahwa umatnya itu benar-benar paham akan yang diajarkan, yaitu tentang kasih itu sendiri. Di setiap agama juga ada esensi dosa ya teman-teman. Jadi untuk bullying sendiri kan berlawanan dengan kasih. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang melakukan bullying itu melakukan dosa-dosa yang harusnya dilarang dalam agama-agama tersebut. Lalu ada juga misalnya para pemimpin agama atau lembaga-lembaga agama ini memberikan sanksi kepada orang-orang yang ketahuan melakukan bullying. Itu juga bisa teman-teman, supaya bullying ini tidak terus berlanjut. Lalu kenapa sih bullying ini tetap berlanjut itu karena menurut saya ini adalah lokalisasi atau uh, mewajarkan bullying itu sendiri teman-teman. Jadi seperti di sekolah atau di universitas atau di tempat-tempat lingkungan sekitar kita itu masih banyak sekali bullying terjadi karena mereka itu membiarkan hal tersebut. Nah, cara memberhentikannya itu sebenarnya adalah dari penerima bullying ini. Penerima bullying ini harusnya itu melaporkan tindakan-tindakan bully yang mereka alami kepada pihak-pihak yang berwajib, bisa itu dari lembaga gereja atau lembaga-lembaga agama lainnya. Terus ada juga Komnas HAM yang ada di Indonesia ini, atau bisa juga orang-orang ini menyuarakan tentang bullying ini di sosial media, karena pada saat ini kan sosial media ini menjadi alat yang sangat kuat ya untuk melakukan kampanye atau menyuarakan sesuatu. Nah, setelah penyuaraan ini diharapkan bullying ini tetap berkurang gitu, tidak terus berlanjut. Dan menurut kamu apalagi ya yang bisa dilakukan kalau bullying ini terus berlanjut kayak gini? Kalau saya sendiri, kalau di era modern ini kita kan pasti tidak lepas dari yang namanya sosial media, yaitu hal-hal yang berbau dengan online. Nah, peran pemimpin agama juga bisa turun langsung ke media-media online tersebut, melakukan penyebaran hal-hal yang positif, pesan-pesan positif, karena mereka akan, orang-orang yang melakukan bullying mungkin juga bisa tersadarkan melalui media itu, dengan cara mereka membacanya setiap hari, bukan mereka ingin membaca tapi tidak sengaja lewat. Tidak sengaja itu pasti kalau terus-menerus kan pasti akan teringat terus di memori. Karena terbiasa. Nah, karena terbiasa, karena membaca itu terus, meskipun mereka pada intinya tidak ingin belajar tentang hal itu, cuman kalau mereka lihat tiap hari, mereka membaca setiap hari, mereka akan menanamkan itu ke dalam pikirannya sendiri, dan mungkin juga akan menyadarkan mereka, yaitu menyadarkan tentang ajaran kasih dan buruknya bullying itu sendiri. Oke. Nah, menurut saya juga pemerintah ini harus berperan besar ya, tidak hanya lembaga agama saja tapi pemerintah. Karena ketika pemerintah mendukung hal ini, maka orang-orang itu akan menjadi lebih disiplin dalam tidak melakukan bullying gitu. Karena harus ada hukuman yang setimpal supaya bullying ini dapat dihentikan di Indonesia. Itu saja sih menurut kami, apa saja yang dapat dilakukan oleh agama dan pemerintah untuk memberhentikan bullying yang terjadi di Indonesia ini. Selain itu ada juga yang seperti norma-norma itu juga dapat dilakukan. Ya, begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Kami sudah melakukan service learning pada hari